Kali ini admin akan bercerita tentang seorang serial killer yang terkenal akan kesadisannya. Tanpa perlu berlama-lama, pasang headset kalian dan selamat menyaksikan. Elizabeth Báthory lahir dari keluarga bangsawan paling kaya di Hongaria, pada tanggal 7 Agustus tahun 1560. Ia anak dari Georges Báthory dan Anna Báthory, serta menjadi cicit dari Pangeran Stephen Báthory, salah satu ksatria yang memimpin pasukan Vlad Dracul saat merebut kembali kekuasaan di Wallachia seabad sebelumnya. Sepupu Elizabeth adalah Perdana Menteri di Hongaria, sementara sepupunya yang lain menjadi kardinal. Tak hanya itu, paman Elizabeth juga ada yang menjadi raja di Polandia. Meski selama ini terkenal sebagai keluarga terpandang, ternyata keluarga Báthory juga memiliki sisi gelap. Salah satu paman Elizabeth ada menganut satanisme dan paganisme. Sepupunya yang lain juga memiliki kelainan jiwa sehingga gemar melakukan kejahatan seksual. Elizabeth menikah di usianya yang ke-15 dengan Ferenc Nadasdy yang 10 tahun lebih tua darinya. Ferenc juga berasal dari keluarga bangsawan, namun kastanya lebih rendah. Hal inilah yang membuat Ferenc menggunakan nama Báthory. Mereka tinggal di Istana Kahtis, kastil yang terletak di atas desa Kahtis. Setelah menikah, Ferenc memang jarang mendampingi Elizabeth lantaran harus berada di medan pertempuran melawan Turki Utsmani. Kesibukan sang suami membuat Elizabeth kesepian. Inilah yang membuat dirinya bermain api dengan kekasih gelap saat Ferenc bertugas. Bahkan, aksinya pun pernah ketahuan oleh Ferenc, namun ia memaafkannya. Selain itu Elizabeth juga adalah seorang biseksual. Ia berhubungan seksual dengan bibinya Clara Báthory. Demikian juga dengan para pelayannya. Ia juga mulai terpengaruh satanisme karena pengaruh dari Dorothea Szentes atau Dorka, seorang pelayan terdekatnya. Karena Dorka, Elizabeth akhirnya menyenangi kepuasan seksual dengan cara penyiksaan. Hal ini dilakukannya terhadap para pelayan wanita yang masih muda. Dengan bantuan beberapa pelayan terdekatnya, seperti Dorka, Anna Darfula, kekasih Elizabeth, Suster Ilona Jo, dan pelayan pria Johannes Ujvari. Bersama 4 orang kaki tangannya, Elizabeth mengubah Istana Kahtis menjadi pusat penyiksaan seksual. Para pelayan yang masih gadis mendapat siksaan dengan berbagai bentuk penyiksaan yang kejam dan sadis. Masih tak puas dengan gadis-gadis desa, Elizabeth pun mengincar gadis bangsawan rendahan dan menculiknya. Hilangnya gadis-gadis bangsawan dengan cepat menjadi perhatian di kalangan orang-orang berpengaruh, bangsawan, bahkan raja. Berbagai laporan dan kesaksian mengatakan Báthory memasukkan para korban ke dalam alat penyiksaan bernama Iron Maiden. Membakar mereka, memukulnya sampai mati menggunakan tongkat, menuangkan air es ke tubuh mereka, dan membiarkan mereka membeku. Ia juga menutupi tubuh korban dengan madu agar kulit mereka bersih dan tidak dimangsa serangga. Báthory juga kabarnya menggigit potongan daging dari dada dan wajah para korban. Báthory menggunakan gunting sebagai instrumen favorit untuk memotong bagian tubuh para korban. Ada pula tuduhan kanibalisme hingga klaim bahwa mereka pernah melihat sang Countess berhubungan seks dengan setan. Kala itu, ada salah satu korban yang melarikan diri dan menceritakan kejadian di kastil tersebut kepada pihak berwenang. Akhirnya Raja Hongaria, Raja Matthias memerintahkan György Thurzó, sepupu Elizabeth untuk menyelidiki hal ini. Pada tanggal 30 Desember tahun 1610, György Thurzó, sepupu Elizabeth, membawa pasukan tentara untuk melakukan penyelidikan ke istana di malam hari. Betapa terkejutnya mereka begitu menyaksikan pemandangan yang mereka temukan. Ada seorang gadis yang terkapar di atas meja makan. Ada pula gadis sekarat yang terikat di tiang dengan kedua nadi yang tersayat hingga menetaskan darah. Konon kabarnya György sempat muntah melihat kekejaman ini. Ia juga menemukan belasan gadis yang telanjang di dalam tahanan. Dan yang membuat György semakin mual ketika di basement, ia menemukan lebih dari 50 mayat yang sudah mulai membusuk. Seluruh penghuni istana pun diseret ke pengadilan. Saat peradilan, tercatat ada 650 nama yang menjadi korban pembunuhan Elizabeth. Korban-korban tersebut berasal dari berbagai kalangan, mulai dari keluarga petani hingga bangsawan. Mereka semua mengalami siksaan selama berbulan-bulan. Bahkan yang masih hidup mengalami trauma hingga cacat badannya. Akhirnya pengadilan memutuskan mengantung 4 pelayan Elizabeth dan beberapa pengawal istana. Namun hal ini tidak berlaku bagi Elizabeth lantaran ia adalah seorang bangsawan. Sebagai gantinya, di tahun 1610, Raja Hongaria melakukan pengurungan terhadap Elizabeth selama sisa hidupnya di kamarnya di Istana Kahtis.
Di kamar tersebut, jendela dan pintu kamar sengaja tertutup tembok supaya Elizabeth tidak bisa melarikan diri. Hanya menyisakan satu celah kecil saja untuk memasukkan makanan dan minuman ke dalam kamar. Suatu ketika, di tahun 1614, seorang penjaga melihat makanan untuk Elizabeth tidak tersentuh sama sekali selama seharian. Karena penasaran, ia mengintip ke dalam celah dan melihat Elizabeth tergeletak di lantai dengan wajah tertelungkup. Elizabeth meninggal pada tanggal 21 Agustus tahun 1614 di usianya yang ke-54 tahun. Gimana nih menurut kalian tentang kisah ini? Silahkan komen di bawah. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video lainnya.